Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class 5A. How are you today? I hope you are fine today and you ready to learn matematik hari ini. Alhamdulillah hari ini Jumat 14 Agustus kita berjumpa lagi ya. Oke. Dan untuk materi kali ini cukup spesial karena Miss combine dengan materi sains dari Miss Septi yang kebetulan Miss Septi sedang libur untuk cuti. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang pertama, gangguan pernapasan pada manusia atau bisa juga penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Oke, Miss review sebentar. Apa sih bernafas itu? Oke, masih ingat? Bernafas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Kok bisa tahu kita bisa mengeluarkan uap air? Kalian pasti pernah memakai helm atau kalau sekarang kita menggunakan face shield ya. Ketika kita memakai face shield atau ditambah juga dengan masker, ketika kita menghembuskan nafas, kadang di kaca face shield kita itu agak sedikit buram karena ada titik-titik air. Nah, coba nanti kalian praktekkan ya. Titik-titik air itu adalah yang dihasilkan dari ketika kita bernafas tadi. Oke, kalau bukti atau apakah betul kita itu bernafas mengeluarkan karbon dioksida? Nah, kalian bisa mempraktekannya menggunakan baskom, kemudian kalian isi dengan kapur sirih, kemudian kalian stir, aduk ya. Kemudian coba kalian hembuskan nafas ke baskom tersebut. Nah, jika baskom tersebut berubah menjadi keruh, berarti air yang dicampur dengan kapur sirih tadi sudah terkontaminasi dengan karbon dioksida. Silakan dipraktikkan di rumah ya. Oke, tapi ini tidak wajib. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Oke, kita tadi belum mereview sistem pernapasan pada manusia ya. Sistem pernapasan pada manusia itu dimulai dari masuknya udara menuju hidung, kemudian menuju faring, kemudian laring, di mana di laring itu terdapat pita suara, kemudian trakea, selanjutnya menuju bronkus, kemudian bronkiolus atau percabangan pada bronkus, dan yang terakhir adalah alveolus di dalam organ paru-paru itu sendiri. Nah, ternyata banyak sekali penyakit yang bisa menyerang semua bagian-bagian sistem pernapasan tadi. Ternyata gangguan pernapasan pada manusia itu diakibatkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor bawaan atau faktor fisik yang dibawa seseorang dari sejak lahir. Biasanya faktor fisik itu diakibatkan oleh lahirnya bayi secara prematur atau belum saatnya bayi itu lahir. Biasanya paru-parunya kurang sempurna atau ada beberapa bagian yang belum terbentuk seperti itu. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, kita menghirup udara kan tentunya udara yang bersih, udara yang sehat. Faktor lingkungan yang bagaimanakah yang bisa mempengaruhi gangguan pada sistem pernapasan? Ya tentunya lingkungan yang kotor, tidak bersih, banyak mengandung debu, kuman, dan yang paling berbahaya adalah virus atau virus. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini kita sedang mengalami atau menghadapi pandemi COVID-19 atau virus yang bisa menyebabkan atau yang bisa menular hingga
sehingga kita sekarang tidak bisa bertemu atau bersekolah. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai itu ya. Kemudian faktor lingkungan yang paling mempengaruhi lagi adalah tentang gaya hidup seseorang. Kalau gaya hidupnya tidak sehat, pasti juga akan mempengaruhi sistem pernapasannya. Seperti misalnya seseorang yang merokok. Merokok itu kan sama saja kita menghirup udara yang tidak bersih, udara yang kotor, dan bisa menimbulkan penyakit. Oke, next yang ketiga adalah faktor penyakit atau bibit penyakit. Nah, bibit penyakit atau faktor penyakit itu juga bisa disebabkan oleh tadi virus, bakteri, kotoran, seperti itu. Oke, contoh yang pertama adalah penyakit flu atau influenza. Kalian pasti sudah sering sekali ya mengalami flu, pilek, batuk, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Nah, tapi flu itu masih dibagi lagi menjadi banyak sekali macamnya. Seperti yang pertama adalah yang kedua adalah flu burung. Nah, yang ketiga adalah COVID-19. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada TBC atau tuberkulosis. TBC merupakan penyakit yang menyerang paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Inilah contoh paru-paru yang mengalami atau diserang oleh bakteri tersebut. Next, selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang kedua adalah namanya penyakit pneumonia atau yang biasa kita sebut dengan paru-paru basah yang diakibatkan oleh bakteri yang bernama Diplococcus pneumoniae. Nah, inilah contoh paru-paru yang diserang oleh bakteri tersebut. Oke, next, penyakit selanjutnya adalah bronkitis atau peradangan yang terjadi pada bronkus. Inilah contoh gambar penyakit tersebut. Selanjutnya ada penyakit tonsilitis atau biasa disebut faringitis. Nah, ini banyak sekali atau sering sekali terjadi pada anak-anak. Biasanya menyebutnya dengan radang tenggorokan atau radang amandel. Oke, contoh penyakitnya adalah seperti ini, agak seram ya. Next, selanjutnya adalah laringitis atau peradangan pada pita suara. Gambarnya seperti ini. Oke, next, selanjutnya adalah asma, penyakit yang menyerang pada saluran pernapasan manusia yang berakibat pada penyempitan pada saluran pernapasan tersebut. Nah, asma ini biasanya diakibatkan oleh seseorang yang mengalami alergi, misalkan alergi terhadap debu atau alergi terhadap udara dingin, atau bisa juga diakibatkan oleh virus. Selanjutnya adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit yang menyerang pada alveolus atau tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jika alveolus ini terganggu, maka seseorang itu akan mengalami atau kesulitan untuk mengubah atau mendapatkan oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuhnya. Oke, yang terakhir adalah kanker paru-paru. Nah, inilah gambar dari contoh paru-paru yang mengalami kanker. Nanti gambarnya agak seram ya. Oke, tidak apa-apa. Ini supaya kalian bisa lebih menjaga kesehatan paru-paru kalian. Biasanya kanker ini diakibatkan oleh seseorang yang sangat gemar merokok atau melakukan gaya hidup yang kurang sehat.
Oke, dari pemaparan penyakit-penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pernapasan manusia tadi, Miss harap kalian semua bisa lebih menjaga kesehatan tubuh kalian, menjaga kesehatan paru-paru, dan juga menjaga kesehatan dari lingkungan tempat tinggal kalian. Utamanya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan juga face shield dimanapun kalian berada atau di tempat kerumunan orang banyak, dan juga rajin cuci tangan dan juga jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.